video yang kedua ini saya tegaskan kepada masyarakat, apabila ya ada saudara, tetangga, famili yang mengalami atau yang menjadi korban kekerasan seks, cepat-cepat melapor permasalahan ini kepada pihak berwajib. Dan saudara nggak perlu takut, ya, saudara tidak perlu takut melaporkan hal tersebut. Salam minum air putih. Selamat datang di channel Erwin Subarani Pengacara Unik. Upaya hukum yang dilakukan terhadap masyarakat ketika anaknya atau saudaranya atau tetangganya atau lingkungannya yang dampak, ya, atau korban adalah yang tadi saya sampaikan adalah langsung datang ke periksakan anak tersebut ke puskesmas atau rumah sakit terdekat, ya. Cepat-cepat bawa ke rumah sakit untuk diperiksakan. Diperiksakan apanya? Diperiksakan seluruh tubuhnya, ya, karena di dalam hal ini yang perlu diperhatikan ini adalah mahkota bagi seseorang atau mahkota bagi anak tersebut ketika menjadi korban kekerasan seks terhadap orang. Yang kedua adalah langsung datang ke polsek setempat, ya, dampingi anak-anak saudara, ya, dampingi dan buat laporan kepolisian terhadap pelaku kekerasan seks terhadap anak. Supaya apa? Supaya para pelaku ini dihukum, supaya pelaku ini ditangkap, supaya pelaku ini dituntut dengan seberat-beratnya dan dihakimi. Dan jangan lupa kawal terus masalah tersebut, jangan sampai lengah, karena ketika sudah ada laporan kepolisian biasanya, ya, sekali lagi bagi masyarakat, biasanya pelaku tersebut pura-pura tidak pernah melakukannya, ya, dengan alasan berbagai macam alasan bahwa dia tidak pernah melakukannya. Karena ingat, ketika ada pengakuan dari seorang anak, ya, bahwa dia telah mengalami kekerasan, sekali lagi saya katakan, pelakunya ini tidak lain adalah orang tua kandung sendiri, saudara dekat, pemuka agama, atau yang dikenal guru rohaninya, atau saudara-saudaranya, atau lingkungannya, atau yang dia kenal. Ini yang sering sekali di masyarakat beredar, ya, bahwa sering terjadi permasalahan-permasalahan ini. Namun sekali lagi, ya, namun banyak orang tua, banyak anak takut untuk mengadukan permasalahannya ini dengan berbagai alasan. Alasan yang pertama adalah, ya, alasan yang pertama yang biasanya anak ini tidak mau melaporkan hal tersebut. Satu, takut. Takut dia apa? Dipukul. Takut dia apa? Diancam. Takut dia apa? Bahkan ada sampai ditakut-takuti untuk dibunuh. Dan bagaimana cara, ya, bagaimana cara para pelaku ini menggoda anak-anak tersebut? Ada berapa iming-iming yang dia kasih? Dikasih dengan uang, dikasih jajan, seolah-olah disayangi, seolah-olah dicintai. Awalnya hal yang simpel, saudara-saudara, hanya dilus-lus, dirangkul-rangkul, ya, peluk-peluk, dan sampai kepada alat yang tidak bisa saya sebutkan, sehingga anak tersebut menjadi luka, ya, menjadi ada permasalahan di dalam organ tubuhnya. Jadi saudara-saudara,
sekali lagi saya ingatkan ya, jangan pernah takut untuk melaporkan hal tersebut secepatnya kepada pihak berwajib, supaya para pelaku tersebut dihukum setimpal. Dan ketika yang menjadi permasalahan adalah ketika anak ini sudah ya pelaku udah dihukum ya, bagaimana anak tersebut harus ada yang namanya pembinaan mental ya, karena dampak buruk yang dialami korban tersebut adalah bisa saja dia mengalami yang namanya trauma ya, trauma terhadap lelaki, trauma terhadap orang, sering menjadi pendiam, penakut, dan melihat orang itu rasanya seperti apa. Jadi orang tua wajib mendampingi dia terus. Supaya apa? Supaya bangkit semangat anak tersebut. Dia tidak jatuh ke dalam keterpurukan karena dia korban, ya. Dia tidak sampai akhirnya menjadi, saya katakan, sampai mengalami gangguan jiwa. Jangan hal tersebut sampai terjadi pada keluarga kita. Dan kalaupun itu sudah terjadi, ya harus ada ekstra perhatian, harus dibawa ke psikiater, dibimbing secara rohani, dan harus ada pendampingan dari pihak-pihak terkait. Saudara-saudara, ya, yang video yang kedua ini saya tegaskan kepada masyarakat, apabila ya ada saudara, tetangga, famili yang mengalami atau yang menjadi korban kekerasan seks, cepat-cepat melapor permasalahan ini kepada pihak berwajib. Dan saudara nggak perlu takut ya, saudara tidak perlu takut melaporkan hal tersebut. Sekali lagi, pelakunya ini bisa jadi dia juga adalah mungkin korban ya. Ini kenapa saya berani katakan seperti itu? Ada beberapa kasus yang kita tangani, orang-orang tersebut, pelaku-pelaku tersebut, setelah kita tanyai, setelah kita wawancarai latar belakangnya, ya yaitu sekali lagi dia juga pernah dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sekali lagi, korbannya siapa? Bukan hanya perempuan saja, tetapi laki-laki juga. Usianya berapa? Ya mulai dari umur 3 tahun sampai dengan umur, ya saya katakan 12 tahun. Ya, ada nggak kejadian? Ada, saudara-saudara, ketika telah melakukan hal seperti itu, ya bisa jadi dia tersebut akhirnya anak perempuan tersebut melahirkan di usia umur 11 tahun. Dia mengalami kekerasan seks, akhirnya dia hamil. Bayangi bagaimana beban mentalnya yang dihadapi seperti itu. Kita sebagai warga negara Indonesia, kita sebagai orang tua yang mengerti hal ini, bagikan video ini. Paling tidak video ini bisa jadi pelajaran. Video ini bisa saudara dengar. Supaya apa? Untuk mencegah kekerasan seks terhadap anak. Ya, kita selamatkan anak Indonesia. Mulai dari mana? Dari lingkungan kita, dari keluarga kita. Ya, lindungi anak-anak kita. Sekali lagi, korbannya adalah bukan hanya anak cewek saja, tetapi juga anak cowok. Terus, sekali lagi saya ingatkan kepada masyarakat, pada warga, jangan takut melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib. Ya, apabila saudara, keluarga, famili yang menjadi korban, langsung tindak tegas, proses orang itu tersebut, ya, sampai ada efek jerah, supaya tidak ada korban-korban berikutnya. Sekian hidup saya. Salam minum air putih. Jangan lupa like, subscribe, dan share di Erwin Sibarani Pengacara Almi. Salam minum air putih.